Baik, silakan kelompok 8 untuk bersiap melakukan presentasi. Siapa kelompok 8? Kelompok Indri, Bu. Selamat ya, Andri. Baiklah, sudah bisa saya screen ya. Jadi silakan langsung saja. Presentasi maksimal 20 menit, nanti kita lakukan diskusi. Jadi untuk satu kelompok 30 menit, baru kita akan membahas apa yang sudah dihasilkan, dianalisis, dan dipaparkan oleh kelompok Indri. Silakan. Berni bisa share screen kah? Berni baru masuk barusan. Sebentar, Dri. Bagus, sehat, bagus. Sehat banget, Ibu. Alhamdulillah. Nurma, sedang apa, Nur? Nurma kayak sedang zikir. Di bagaimana corruption perception index kita lihat tingkat dunia selama 5 tahun terakhir saja. Kalau kita lihat ini posisinya, ini yang tahun kemarin ya, ada di posisi 40, sebelumnya udah turun-turun, tapi upaya untuk memberantas dan mengatasi KKN khususnya korupsi, kita tetap 5 tahun terakhir masih berada di dalam lingkaran dianggap lebih korup. Kita sebagai Bu Nadia, orang yang berikrar mengabdi ke negara pegawai atau sebagai aparatur, Iya. masuk Maaf, ada suara masuk ya. rumah kita Iya. yang kondisinya di Baru dalam ngeh, maaf. maaf ya Bu Nadia. Baru ngeh. Ya. Bu Nadia, silakan saja ikuti prajabnya agar lebih fokus, tidak apa-apa. Kan ini mahasiswa sudah besar ya. Tidak apa-apa, Bu Nadia, nanti ini saya record kok. Tidak apa-apa, silakan fokus saja prajab. Iya, saya mau belajar juga. Makasih Atu ya. Mangga, Di-record mangga. nanti aku. Ya. Oh iya, yang kemarin Thank you. belum saya share ya. Ya nanti insya Allah akan saya bagikan ya. Ya, semangat Bu Nadia. Makasih ya. Mangga, sami-sami. Thank you. Ya, Bu Mil, sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan mulai presentasi. Sudah muncul belum? Sudah muncul. Ya, silakan Ber. Ya baik. Indri mau mulai sama Indri. Boleh sama Berni aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi kita dalam karya Sarofiah dan penuh berkah. Hari ini kelompok 1 mohon izin kepada Ibu dan teman-teman semua untuk melakukan presentasi mengenai metode-metode pembelajaran yang kita kaji, yang kelompok kami kaji. Dan kelompok kami mengkaji metode atau model pemrosesan informasi. Gitu. Dan saya akan memaparkan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang pertama, model pengertiannya, model pemrosesan informasi, yaitu model pembelajaran ini menitik beratkan pada aktivitas mengolah informasi yang ada dalam otak sebagai aktivitas mental siswa. Model ini akan mengoptimalkan daya nalar dan daya pikir siswa melalui pemberian masalah yang disajikan oleh guru. Model pemrosesan informasi ini didasari oleh teori belajar kognitif yang mana berorientasi pada kemampuan peserta didik untuk memproses informasi. Yang dapat memperbaiki kemampuannya, pemrosesan informasi ini merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima data dari lingkungan, mengorganisasikan data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal ataupun visual. Tugas siswa ini adalah memecahkan masalah-masalah yang ada, gitu ya. Dan model ini juga diterapkan teori belajar behavioristik dan kognitivistik. Lalu, teori pemrosesan informasi ini beranggapan bahwa hanya sedikit informasi yang bisa diolah dalam memori kerja setiap saat. Jika terlalu banyak elemen, bisa sangat membebani memori kerja itu, sehingga menurunkan keefektifan pengolahan informasi. Nah, urutan penerimaannya informasi ada pada manusia adalah yang pertama itu, manusia itu menangkap informasi dari lingkungan melalui organ-organ sensorisnya, yaitu mata, telinga, hidung, dan sebagainya, yaitu indera ya. Nah, tokoh teori pemrosesan informasi adalah Robert Mills. Nah, dan ini dipelopori oleh Robert tersebut pada tahun 1945 yang berasumsi bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan yang merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Pembelajaran merupakan keluaran dari pemrosesan informasi yang berupa kecakapan manusia atau human capabilities yang terdiri dari informasi verbal, kecakapan intelektual, dan strategi kognitif. Juga ada sikap dan kecakapan motorik. Ini adalah 8 fase proses pembelajaran menurut Robert pada tahun 1985. Yang pertama itu ada motivasi. Jadi fase awal ini memulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Lalu yang kedua itu ada pemahaman, di mana pemahaman ini individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Selanjutnya fase ketiga yaitu ada pemerolehan. Pemerolehan ini di mana individu memberikan makna atau mempersepsi segala informasi yang sampai pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori. Yang keempat ada penahanan. Penahanan ini ditahannya informasi dalam pikiran atau dalam memori yang dapat digunakan dalam waktu jangka panjang. Yang selanjutnya fase kelima yaitu ada ingatan. Ingatan ini mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan bila ada rangsangan. Jadi tindak lanjut dari fase keempat. Lalu ada fase keenam yaitu generalisasi, di mana generalisasi ini menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. Jadi mengaplikasikan untuk hal-hal yang dianggap selaras atau kongruen. Lalu fase ketujuh ada perlakuan. Perlakuan ini perwujudan perubahan perilaku individu sebagai hasil pembelajaran. Jadi di sini tuh udah ada hasil dari fase-fase sebelumnya gitu. Jadi ada perubahan tindak laku yang dari buruk menjadi baik, yang dari yang nggak benar menjadi benar. Lalu ada umpan balik atau feedback. Feedback ini memperoleh dari perilaku yang telah dilakukannya. Jadi hasil dari yang tadi dia udah betul, gitu ya, udah baik perilakunya. Nah, dapat feedbacknya juga pasti baik. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh yang kedua. Baik, selanjutnya yang kedua ada langkah-langkah pelaksanaan.
ada 9 langkah yang harus diperhatikan pendidik di kelas kaitannya dengan pembelajaran pemrosesan informasi. Yang pertama, ada melakukan tindakan untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, guru memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, merangsang siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah direncanakan. Yang kelima, memberikan bimbingan bagi aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan penguatan kepada perilaku pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan siswa. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil. Yang kesembilan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya. Selanjutnya yang ketiga, ada prinsip dan karakteristik. Ada 3 aspek yang relevan dalam persepsi yang berhubungan dengan kognisi manusia, yaitu yang pertama ada pencatatan indera, yang kedua pengenalan pola, Yang ketiga ada perhatian. Yang pertama pencatatan indera. Pencatatan indera adalah sebuah sistem ingatan yang dirancang untuk menyimpan sebuah rekaman mengenai informasi yang diterima oleh sel-sel reseptor. Pencatatan indera juga dikenal sebagai ingatan sensori. Dibedakan menjadi 2. Pencatatan indera ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada ikonik dan ekonik. Kalau ikonik itu pencatatan indera terhadap informasi visual, gambar, atau benda-benda konkret. Selanjutnya ada ekonik. Ekonik itu sistem pencatatan indera berupa suara audio. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola adalah proses transformasi dan pengorganisasian informasi yang masih kasar agar mempunyai makna atau arti tertentu. Aspek ini lebih dalam dari hanya sekedar menyimpan informasi yang masuk melalui reseptor, atau bisa dikatakan sebuah upaya untuk menata informasi yang masuk sesuai dengan karakteristik yang menonjol. Yang ketiga ada perhatian. Perhatian adalah sebagai proses pemusatan aktivitas mental atau proses konsentrasi pikiran dengan mengabaikan rangsangan lain yang tidak berkaitan. Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Selanjutnya, Ber. Slide selanjutnya, Ber. Tolong, Bernika. Selanjutnya, ada 3 taraf struktural sistem informasi. Yang pertama, ada sensory atau intake register. Yang kedua, working memory. Yang ketiga, long-term memory. Yang pertama, sensory atau intake register, yaitu memori terapan indera memiliki kemampuan untuk menyimpan sejumlah informasi yang ditangkap melalui indera yang relatif terbatas untuk periode waktu yang singkat. Pada saat kita memperoleh informasi tersebut akan ditangkap oleh indera kita lalu masuk ke dalam memori sensori dan dipertahankan dalam waktu yang relatif singkat. Setelah itu, informasi tersebut akan ditransfer ke memori jangka pendek. Pada memori jangka pendek, informasi dipertahankan selama 30 detik atau bisa kurang. Selanjutnya ada working memory atau juga bisa dibilang dengan memori jangka pendek. Working memory memiliki kemampuan yang berbeda untuk
memproses jenis informasi yang masuk. Ada phonological loop, maaf. Phonological loop itu bagian dari memori kerja yang berhubungan dengan materi lisan dan tulisan. Yang kedua ada visual spatial sketchpad, yaitu berkaitan dengan informasi visual dan spasial. Selanjutnya ada long term memory atau memori jangka panjang. Kemampuan untuk mengingat masa lalu dan menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan saat ini. Jadi long term memory itu sama aja dengan ingatannya yang tajam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Yang keempat, yaitu teori pembelajaran pemrosesan informasi yang dijelaskan sama saya, Arsinta Hermadianti, dengan NIM 1801909. Pertama, teori template. Nah, teori template adalah suatu kesatuan yang holistik atau tidak dapat dianalisis yang kita bandingkan dengan pola lainnya, dengan mengukur seberapa banyak kedua pola dapat dicocokkan atau saling melengkapi. Teori template mengusulkan bahwa pola-pola tidak diuraikan semua. Nah, kelemahan dari teori ini dapat kita lihat ya, membuat teori tersebut kurang menjanjikan untuk dijadikan teori umum. Pengenalan pola biasanya akan cepat hilang. Selanjutnya Ber. Selanjutnya yaitu teori ciri. Teori ciri memungkinkan untuk menggambarkan sebuah pola dengan membuat bagian-bagiannya. Teori ciri dapat sekali untuk menggambarkan preseptual learning atau pembelajaran perseptual. Teori Gibson menyebutkan bahwa pembelajaran perseptual terjadi melalui penemuan ciri-ciri yang membedakan suatu pola dengan pola lainnya. Nah, pada teori ciri mengajukan pada teori ciri mengajukan ke Gibson 1969 mengajukan kriteria berikut sebagai dasar dalam menyeleksi seperangkat ciri dalam huruf besar, yaitu yang pertama, ciri harus ciri harus merupakan ciri yang paling penting sehingga terlihat berbeda. Yang kedua, yaitu identitas dari ciri tersebut harus tidak berubah untuk identitas dari ciri tersebut harus tidak berubah-ubah. Ketika terjadi perubahan, kecepatan, keterangan, ukuran, dan perseptif. Yang ketiga yaitu ciri tersebut harus menghasilkan pola yang unik untuk setiap hurufnya. Yang keempat yaitu jumlah ciri yang diajukan harus sedikit. Yang selanjutnya, Ber. Yang selanjutnya yaitu teori struktural. Teori struktural merupakan teori struktural memperluas teori ciri-ciri mengkhususkan bagaimana ciri-ciri tersebut berhubungan. Nah, suatu teori menentukan bagaimana ciri-ciri dari sebuah pola berhubungan dengan ciri dari pola tersebut dan menekankan pada hubungan antara ciri menurut Coles 1969. Selanjutnya, Ber. Yang selanjutnya yaitu teori teknik penyebutan sebagian. Ada dua teori. Yang pertama itu model Spriling. Pada tahun 1963, Spriling mengajukan model pemrosesan informasi atas performa tugas penyebutan visual dalam penelitiannya.
Model Spriling adalah orang yang pertama mengkonstruksikan model awal pemrosesan informasi pada pengenalan objek visual. Masalah umum dalam mengkonstruksikan model pemrosesan informasi adalah mengidentifikasi penyebab keterbatasan performa dalam pelaksanaan suatu tugas. Model tersebut diantaranya penyimpanan informasi visual, yang kedua pengulangan, yang ketiga penyimpanan informasi auditory. Yang selanjutnya, model Rumelhart. Pada tahun 1970, Rumelhart mengajukan model matematis yang details mengenai performa pada tugas pemrosesan informasi yang memiliki jangkauan yang luas, meliputi prosedur penyebutan keseluruhan dan prosedur penyebutan sebagian yang diteliti oleh Spriling. Model Rumelhart dibangun dengan asumsi kunci model Sprilinx, seperti pentingnya penyimpanan informasi visual dan penggunaan scan paralel untuk mengenali pola. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indri. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Indriani Nur Hidayat dengan NIM 1801648. Kali ini saya akan membahas mengenai tahapan, model, dan juga implikasi dari teori belajar kognitif. Selanjutnya. Nah, di sini tahapan proses pembelajaran meliputi 8 fase seperti yang dijelaskan oleh Bernika sebelumnya. Menurut Robert pada tahun 1985. Ada 8 fase. Yang pertama, anak diberi motivasi terlebih dahulu ketika sebelum melakukan pembelajaran. Yang kedua, anak diberi pemahaman, yaitu berupa asupan-asupan materi. Lalu selanjutnya, tahapan pemerolehan di mana anak bisa dan mampu menangkap materi-materi yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya, tahapan penyimpanan di mana anak ini mampu menyimpan di dalam ingatannya terhadap materi-materi yang telah diberikan pada saat itu. Lalu, tahapan selanjutnya adalah ingatan kembali. Anak pada tahapan ini, guru bisa memberikan beberapa pertanyaan untuk mengulas kembali untuk mengetahui sejauh mana anak mengetahui dan memahami materi-materi yang telah diberikan. Bisa juga diberikan berupa kuis. Nah, selanjutnya ada generalisasi, dan selanjutnya ada perlakuan, dan yang poin terakhir ada umpan teori. Selanjutnya. Nah, model proses pemrosesan informasi ini meliputi beberapa strategi pembelajaran. Di antaranya yang pertama, mengajar induktif, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan membentuk teori. Lalu yang kedua ada latihan inquiry, itu untuk mencari dan menemukan informasi yang memang diperlukan oleh siswa. Yang ketiga ada inquiry keilmuan. Nah, pada tahapan ini bertujuan untuk mengajarkan sistem penelitian dalam disiplin ilmu dan diharapkan siswa mampu memperoleh pengalaman dalam domain-domain disiplin ilmu lainnya. Yang poin keempat ada pembentukan konsep, di mana memiliki tujuan yakni untuk mengembangkan inteligensi umum, terutama berpikir logis, aspek sosial, dan juga terhadap poin moralnya. Lalu poin yang terakhir adalah Advanced Organizer Model. Nah, model ini tuh bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk memproses informasi yang efisien, yaitu untuk menyerap dan mampu menghubungkan satuan ilmu pengetahuan secara bermakna. Selanjutnya, ada implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran di kelas. Di antaranya yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Kita tidak bisa memaksa begitu saja antara cara berpikir anak
dengan guru atau orang dewasa. Kita harus mampu mengikuti alur-alurnya, kita harus mengerti bagaimana cara berpikir siswa kita gitu. Karena jika seperti yang kita tahu bahwa siswa kelas rendah dan juga siswa kelas tinggi itu otomatis cara berpikirnya pun berbeda seperti itu. Lalu poin selanjutnya ada guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan belajarnya sebaik mungkin. Jadi memang seyogianya guru ini berperan sebagai fasilitator atau yang biasa kita sebut yakni sebagai orang tua kedua di sekolah. Poin selanjutnya ada bahan yang harus dipelajari hendaknya dirasakan baru, tetapi tidak asing. Jadi bahan ajar kita itu hendaknya kita pelajari dulu dan juga usahakan kita menerapkan beberapa misalnya pembelajarannya matematika gitu. Jadi kita harus menerapkan apa yang belum anak ketahui dan anak belum merasakan gitu. Jadi Indri, maaf, usahakan bisa dipercepat, Dek? Iya, Bu. Lalu poin yang terakhir ada di kelas, berikan kesempatan kepada anak untuk dapat bersosialisasi dan diskusi sebanyak mungkin. Selanjutnya. Yang poin ke-6 ada analisis kelebihan dan kekurangan teori pemrosesan informasi. Nah, untuk kelebihannya sendiri yakni membantu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam berpikir, mengaitkan proses pembelajaran yang menarik dengan materi yang disampaikan, dan juga tentunya kreatif dalam kegiatan pembelajaran. Di samping kelebihan ada juga kelemahan, yakni jika guru tidak dapat menyampaikan materi secara kreatif, tidak dapat mampu mengemasnya secara menarik, maka peserta didik tidak dapat menerima materi yang disampaikan dengan baik. Selanjutnya, RPP-nya, mohon maaf, ada di file terpisah. Silakan Danika untuk ditayangkan. Nah, seperti yang kita tahu, RPP pada umumnya memiliki tujuan, kompetensi dasar, kompetensi inti, dan lain sebagainya. Nah, untuk tujuan ini bisa kita lihat ya dari poin 1 sampai poin 6. Lalu untuk kegiatan pembelajarannya, untuk kegiatan pembukaan seperti biasa kita melakukan pembukaan dengan salam, melakukan berdoa, lalu memberikan gambaran tentang materi yang akan kita pelajari. Lalu di kegiatan inti itu ada siswa pertama menyimak dulu apa yang dibacakan oleh guru, lalu siswa memperhatikan ungkapan. Nah, di sini terdapat proses pemrosesan informasi. Setelah itu, guru memberi penekanan pada kalimat yang menggunakan ungkapan, selanjutnya siswa mampu menyebutkan ungkapan tersebut, selanjutnya siswa mendengarkan kembali guru menjelaskan sesuatu, itu termasuk ke dalam pemrosesan informasi. Selanjutnya siswa mampu menyebutkan apa yang telah dibacakan oleh guru sebelumnya, lalu siswa membaca kalimat pada teks percakapan, lalu siswa diberi keluasan untuk menyusun kalimat. Dan di sini kegiatan dalam ingatan kembali ya. Nah, selanjutnya ada creativity dan innovation. Di sini siswa mengamati gambar kelompok 10 kubus dan kelompok 100 kubus. Ini juga kegiatan pemrosesan informasi. Selanjutnya siswa mengamati kelompok 1, itu termasuk kegiatan pemrosesan informasi. Selanjutnya siswa mendengarkan penjelasan guru, tentunya itu termasuk ke dalam kegiatan pemrosesan informasi. Lalu siswa diberikan kegiatan untuk berlatih, lalu siswa diberikan waktu untuk mengerjakan soal, lalu selanjutnya siswa diminta untuk membaca bilangan cacah yang ada pada buku. Nah, selanjutnya, ini ada kegiatan bersama orang tua. Jadi, di sini pemahaman mengenai bilangan cacah. Jadi, siswa ini diberikan waktu bersama quality time bersama orang tua, dan tentunya di sini orang tua harus mampu bisa mengajarkan anaknya di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa di kegiatan penutup ini, selalu siswa mampu mengemukakan hasil belajar atau mereview, lalu guru memberikan penguatan dan juga kesimpulan pembelajaran hari itu. Selanjutnya siswa diberi kesempatan untuk bertanya ataupun mengungkapkan ataupun menambahkan informasi. Selanjutnya menyanyikan sebuah lagu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, persatuan, dan juga toleransi. Dan tentunya terakhir ditutup dengan kegiatan salam dan berdoa.
Nah, penilaian atau asesmen yang kita ambil atau yang kita analisis itu teknik penilaiannya menggunakan beberapa soal ya. Selanjutnya, adapun beberapa materi yang kami analisis itu di dalamnya ada bahasa Indonesia, matematika, dan lain sebagainya. Mungkin sekian. Ya, Ibu. Ya, silakan. Pemaparan dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung berdiskusi, teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan? Soalnya saya banyak yang ingin ditanyakan ya. Izin bertanya untuk kelompok 8. Saya Erni Marito Sirait dengan NIM 18011572. Saya mau bertanya dari penjelasan Arshinta tadi dalam teori ciri. Nah, apakah kelebihan dan kelemahan dari teori ciri tersebut? Karena itu kan berkesinambungan dengan teori selanjutnya, seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf, ini bisa diulang. Tadi sempat terputus-putus di saya. Baik, Bernika. Saya mau bertanya dari penjelasan Arshinta. Tadi kan ada teori ciri dalam teori ciri. Nah, apakah kelebihan dan kelemahan dari teori ciri tersebut? Karena kan dari teori ciri itu berkesinambungan ke teori selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih, Bernika. Baik, Erni, terima kasih. Ibu, kami tampung dulu tidak apa, Bu? Bila ada pertanyaan lagi, silakan. Bila belum ada, bisa langsung dijawab. Silakan, teman-teman. Ada pertanyaan? Belum ada? Ya, langsung dijawab saja. Silakan. Ya, silakan dijawab. Siapa ini? Indri? Berni? Ya, Bu. Izin menjawab pertanyaan dari Erni. Apakah kelebihan dan kelemahan dari teori ciri, dan karena itu kan berkeselarasan dengan teori berikutnya gitu ya. Dan sebelumnya mohon maaf, ini lagi ada ngebangun jadi berisik. Kelebihan dan kelemahannya tentunya dimiliki oleh teori-teori, namun di teori ciri ini
Karena kan teori ciri itu istilahnya itu mengambil intisari dari sebuah materi. Nah, berarti jika intisarinya saja yang diambil, sementara penjelasannya tidak ada, nah itu kan bisa jadi termasuk kelemahannya itu belum jelas gitu terhadap materi yang diajarkan. Namun jika kita menilik kelebihan dari teori ciri ini bisa mengetahui secara langsung garis besar apa saja sih yang dijelaskan oleh materi tersebut, seperti itu. Jadi jika kelemahannya itu tidak secara jelas gitu dijelaskannya, jadi hanya ciri-cirinya doang. Istilahnya kita bisa nyebutinnya kayak mind mappingnya itu misalnya tuh A, B, C, nanti tuh penjelasannya itu kan pasti ada A.1 atau A titik 1 kayak gitu. Jadi di teori ciri ini hanya punchline-nya aja, hanya garis besarnya saja, seperti itu. Itu termasuk kelemahannya karena tidak ada pembahasannya. Namun ini menjadi sebuah kelebihan karena ini mengambil intisarinya aja, jadi bisa secara cepat anak itu mengerti apa yang dimaksud dalam sebuah materi, seperti itu. Mungkin dari rekan lain ada yang menambahkan atau dari teman-teman semua. Baik. Ada lagi teman-teman? Baik, bila belum ada, terima kasih kelompok 8 sudah menyajikan tentang model pemrosesan informasi ya. Anda mengambil sumbernya dari mana? Ya, dari mana? Dari campur-campur? Izin untuk menjawab, Ibu. Ya, yang pertama kami searching di Google yang untuk mendapatkan teori strategi yang termasuk ke dalam Joyce and apa sih, Bu? Ya, kita cari Joyce dulu macam-macam strateginya, lalu kita sebagian mencari di Google Scholar. Oh, baik. Jadi Joyce and Weil seperti yang telah diberikan kepada Anda mengelompokkan model pembelajaran itu ke dalam 4 kelompok besar. Ya. Salah satunya itu kelompok model pemrosesan informasi. Jadi di dalam kelompok model pemrosesan informasi itu banyak model-model pembelajaran yang termasuk ke dalamnya, ya, seperti yang sudah Anda dapatkan. Ada berpikir induktif, ada penemuan konsep, penelitian, mnemonik, dan lain sebagainya, ya, yang sudah diberikan kepada Anda. Nah, memang yang biasanya dibahas itu ya model-model yang tadi. Jadi pada ranah-ranah sinteksnya, orientasinya, dan lain sebagainya biasanya lebih detail ada pada model-model yang tadi. Jadi pemrosesan informasi memang kelompok besarnya, gitu ya. Jadi nanti masukan saya tolong diperbaiki, gitu ya, tayangan PPT-nya sehingga analisisnya, gitu ya, bisa dilihat dari unsur-unsur yang telah kita sepakati bersama, ya. Orientasi modelnya seperti apa, model stitching-nya seperti apa, gitu ya, dan seterusnya, sehingga kita tidak bingung ini sinteksnya yang mana, karena tadi fase ada, langkah ada, gitu ya, sehingga nanti teman-teman yang tidak membaca secara detail dari artikel-artikel yang kelompok Indri dapatkan bisa memahaminya dengan lebih mudah. Oh, orientasi modelnya ini, gitu ya. Oh, ternyata sinteks dari pemrosesan informasi itu misalnya ada 6. Yang pertama apa, yang kedua apa, selanjutnya apa. Gitu. Jadi tidak bingung, ini ada fase, ada langkah-langkah, jadi yang mana? Karena sinteks itulah yang nanti akan kita pakai ketika kita akan mengaplikasikan model tertentu. Jadi di dalam rancangan pembelajaran yang Anda buat, ya, itu sinteksnya itu akan terlihat. Misalnya yang kemarin picture and picture, ada berapa tuh sinteksnya? Ada 5, ada 6 gitu ya. Nah itu tinggal
salin saja, tambahkan ke dalam inti pembelajaran di RPP Anda. Nanti inti pembelajaran itu bisa dikembangkan. Jangan sampai sinteks menurut para ahli itu pada model tertentu itu, misalnya PJBL itu ada 5 atau ada 6, Anda korting. Jadi ada 3, ya itu tidak boleh. Kalau misalnya dari para ahli ada 5, kemudian Anda tambahkan 1, 2, karena Anda mengadjust atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di dalam kelas, ya silakan. Jadi ketika kita melihat suatu rancangan pembelajaran, kita akan bisa langsung melihat bahwa, oh benar, rancangan pembelajaran ini menggunakan problem based learning, atau wah iya ini nih ada proyeknya, guru membuat jadwal pembuatan proyek, guru membimbing gitu ya, pembuatan proyek dan lain sebagainya. Dari RPP-nya pun sudah terlihat bahwa itu adalah rancangan pembelajaran untuk project based learning, atau picture and picture, atau jigsaw, atau stud dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman misalnya melakukan penelitian ya, terutama di tingkat 4, mau PTK, mau eksperimen gitu ya. Kalau memang turun ke lapangan gitu ya, penelitiannya berhubungan dengan pembelajaran, model pembelajaran tertentu, ya tentu saja teman-teman harus membuat rancangan pembelajaran. Nah, di dalam rancangan pembelajaran tersebut, apa yang ingin teman-teman aplikasikan itu harus tergambar. Jangan sampai ceritanya teman-teman melakukan penelitian tentang PJBL, Project Based Learning, tapi di RPP-nya loh, kok ini RPP-nya RPP STAD sih? Kok RPP Jigsaw sih? Gitu. Project Based Learning-nya di mana? Problem Based Learning-nya di mana? Gitu. Jadi dari rancangan pun akan terlihat. Apalagi bila memang aplikasinya gitu ya sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Karena kalau biasanya di dalam rancangan ya kita membuat pembelajaran itu ideal gitu ya. Harapannya seperti itu. Baik, terima kasih kelompok 8 gitu ya. Semoga ini menjadi pengetahuan baru buat kita. Jadi teman-teman kalau yang ingin membaca lebih dalam tentang pemrosesan informasi mungkin bisa menghubungi kelompok 8, karena kelompok 8 yaitu sudah mencari artikel-artikel yang berkaitan dengan hal itu. Begitu. Baik, selanjutnya kita akan berlanjut. Kelompok siapa? Belum diundi ya? Indri ya? Iya, belum. Ya, kelompok 3 lagi. Diulang. Ya, iklan. Ya, ini kayaknya harus dihapus dulu. Sebentar, Ibu. Kelompok 3 udah, berarti kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6 udah, Andri. Ya, sebentar. Great Road. Save. Oke. Kelompok 9. Ibu, untuk hari ini kelompok 9. Silakan kelompok 9. Tuh dari tadi Yuki senyum-senyum aja tuh. Nabila, kenapa kamu? Saya mau lihat Bernika nggak fokus ih.
Siapa 9? Ayo. Tadi lupa. Kita beri apresiasi dulu ya untuk kelompok 8. Ya, terima kasih. Oke. Silakan kelompok 9. Baik, Ibu. Langsung bisa share screen aja, Bu. Silakan. Langsung dimulai aja, Bu. Ya, silakan. Sudah bisa share screen? Dibuka dulu PPT-nya, baru share screen. Oh, ini belum. Belum share screen ya. Ini udah satu, Bu. Saya udah share. Di stop saja dulu, jadi dibuka dulu PPT-nya, baru nanti share screen. Bisa raise hand atau bisa chat di Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menganalisis model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan anggota saya sendiri, Saidah Fakhrunisa, Ovi Ayunda, Tira Nur Ramadania, dan Evita Nur Aulia. Untuk yang pertama, Ovi Ayunda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, izin memperkenalkan diri. Saya Ovi Ayunda, dan NIM 1807077. Di sini saya akan membahas apa itu Project Based Learning atau PJBL. Menurut Thomas, dalam Farid dan Pramukantoro, pada tahun 2013, halaman 739, Project Based Learning adalah salah satu model pembelajaran di mana dalam prosesnya akan mengajak siswa untuk membuat suatu proyek yang menghasilkan produk dan dari pemikiran siswa secara mandiri. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran, siswa akan memperlihatkan kreativitas yang dimilikinya, dan hasil pemahaman siswa akan materi yang disampaikan dapat diterima oleh siswa, dan akan menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Karena proses pembelajarannya tidak membosankan, maksudnya adalah dalam project based learning ini menekankan kepada pembelajarannya itu kepada siswa. Jadi siswa
ditugaskan untuk membuat proyek berdasarkan masalah yang diberikan. Selanjutnya, Teh. Nah, dalam model mengajar, pastinya ada sintaksnya, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Selanjutnya, kita ke sintaks. Dalam sintaks PJBL ini, ada 6. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitori peserta didik dan kemajuan proyek. Dan yang kelima, menguji hasil. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Dari yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melaksanakan suatu aktivitas. Nah, biasanya mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam tentang topik yang diangkat relevan untuk para peserta didik. Kemudian ada yang kedua, mohon maaf. Yang kedua ada mendesain perencanaan proyek. Nah, jadi perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Maaf ya teman-teman, ada sedikit gangguan. Saya lanjutkan. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Nah, perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut karena dilibatkan secara langsung. Perencanaan itu berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang mendukung penyelesaian proyeknya. Dan yang ketiga, ada menyusun jadwal. Dikarenakan PJBL ini merupakan pembelajaran yang membutuhkan jangka waktu yang panjang, oleh karena itu memerlukan jadwal. Jadi di sini pengajar dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam melaksanakan proyeknya. Nah, aktivitasnya itu yang pertama membuat timeline untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, membuat deadline penyelesaiannya. Lalu yang ketiga, membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru. Yang keempat, membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Dan yang kelima, meminta peserta didik untuk membuat penjelasan atau alasan kenapa memilih proyek tersebut. Lalu yang keempat, ada memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Nah, pengajar bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik. Nah, dalam memonitoring ini dilakukan dengan menggunakan rubik untuk merekam keseluruhan aktivitas yang pentingnya. Jadi, penilaiannya itu dari prosesnya juga. Lalu yang kelima, ada menguji hasil. Nah, penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur ketercapaian standar, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang telah dicapai peserta didik, dan membantu pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Nah, pada akhirnya, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dikerjakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Terima kasih.
Saida masih mute ya? Ya, mohon maaf teman-teman. Selanjutnya ada sistem sosial. Nah, pada model pembelajaran ini menekankan bahwa pembelajaran harus student center atau berpusat pada siswa, guru hanya sebagai fasilitator dan evaluator. Nah, di sini jadi siswa belajar mencari sendiri terus melaksanakan proyeknya, guru di sini hanya sebagai fasilitator dan mengevaluator dari setiap kegiatan siswa. Selanjutnya ada prinsip reaksi. Ya, bagaimana? Ibu mohon maaf, tadi laptopnya mati, Bu. Mau Ya. dibuka kameranya dulu. Ibu, maaf ACC Saida.
Bu, maaf itu Saida mau di ACC dulu katanya. Baru mau masuk. Atau silakan dilanjutkan saja karena kan teman-teman juga sudah mendapatkan PowerPoint-nya. Ibu mohon maaf untuk Saida masih nunggu ACC, Bu. Ya, sudah. Halo, Assalamualaikum. Masuk. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Mati laptopnya. Lanjut, Ibu. Silakan. Ya, selanjutnya ada prinsip reaksi. Nah, di sini berproses lebih baik di setiap pelaksanaannya yang telah dibuat dan saat siswa sedang memonitor kegiatan siswa agar lebih baik. Nah, maksudnya di sini saya kan setiap proyek dengan langkah-langkah yang telah disepakati di awal dengan timeline yang telah disepakati. Di sini setiap siswa mengerjakan, guru harus bisa memonitor atau memberikan evaluasi agar siswa bisa menyelesaikannya setiap langkahnya dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ira Nur Ramadhania. Selanjutnya, di sini Tira akan menjelaskan mengenai sistem pendukungnya. Nah, yang pertama itu membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan produk. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Yang ketiga, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Yang keempat, membutuhkan fasilitas serta peralatan dan bahan yang memadai. Selanjutnya, Saida. Dan model PJBL atau project based yang berbasis project. Nah, ada penerapannya cocok untuk di kelas tinggi mulai dari kelas 4 sampai kelas 6.
Selanjutnya ada dampak. Yang kedua, dampak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dampak instruksional, itu dari siswanya sendiri, serta dampak penyerta. Nah, di dalam dampak instruksional ini ada 4. Yang pertama, siswa dapat bekerja sama dengan teman kelompoknya. Yang kedua, siswa dapat berpikir kritis. Yang ketiga, siswa dapat menyampaikan pendapatnya. Serta yang keempat, siswa dapat membuat produk dengan dituntut ke kreativitasannya. Nah, di dalam dampak penyerta ini, dengan membuat produk, diharapkan siswa mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh Evita. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada melakukan percobaan dengan melengkapi tabel secara rinci. Yang kedua, ada cek dan diskusi. Siswa mampu membuat peta pikiran tentang indera pendengaran dengan benar. Yang ketiga, ada melalui mind mapping mengenai indera pendengaran. Pendengaran siswa dapat merancang puzzle mengenai uraian indera pendengaran menggunakan bangun segi banyak dengan tepat. Yang selanjutnya ada melalui kerja proyek, siswa dapat membuat puzzle mengenai indera pendengaran. Yang selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan, melakukan pembukaan dengan salam dan membaca doa. Yang kedua, melakukan apresiasi dan motivasi. Yang ketiga, ada menyampaikan tujuan pembelajaran yang mencakup semua kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan inti model Project Based Learning atau PJBL. Yang pertama itu secara berpasangan siswa melakukan percobaan untuk mengetahui tempat bunyi berada, yaitu dengan 2 orang siswa itu, yang satu orang pertama memegang toples berisi kelereng, kemudian menggoyangkannya, dan siswa yang satunya lagi mendengarkan dengan menebak, dan siswa yang satunya lagi itu ditutup matanya. Nah, yang selanjutnya ada siswa bersama dengan guru menganalisis bersama hasil percobaan yang telah dilakukan. Yang selanjutnya ada kegiatan inti model dalam Project Based Learning. Yang pertama ada penjelasan mengenai cara membaca dan menggunakan mind mapping dengan menggunakan indera pendengaran. Yang kedua, membentuk kelompok 3-4 orang per kelompok. Yang ketiga, ada eksplorasi dengan mind mapping sebagai pengantar menuju proyek yang akan mereka buat. Yang keempat, ada penentuan proyek sesuai dengan pembelajaran. Yang kelima, ada perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Yang keenam, ada setiap kelompok menyelesaikan proyek difasilitasi dan dimentoring oleh guru. Yang ketujuh, ada penyusunan laporan dan presentasikan hasil proyek. Yang kedelapan, ada evaluasi proses dan hasil proyek. Yang selanjutnya ada penutup. Seperti biasa, guru bersama-sama dengan siswa melakukan refleksi menguraikan manfaat pembelajaran yang telah dialami. Yang kedua, ada guru memberikan umpan balik terhadap proses dan belajar.
Guru melakukan kegiatan tindak lanjut berupa tes evaluasi tertulis. Yang selanjutnya ada guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Yang terakhir ada penilaian. Di sini ada teknik penilaian tes tertulis, penilaian sikap spiritual dan sikap sosial, ada penilaian untuk unjuk kerja, selanjutnya penilaian proyek, dan yang terakhir ada penilaian produk. Mungkin dicukupkan. Ya, silakan langsung untuk diskusi. Silakan, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Project ya? Iya, Ibu. Ya, PJBL. Iya, Ibu. Ya, project based learning itu adalah salah satu model yang direkomendasikan oleh Kemdikbud untuk diterapkan dengan pendekatan saintifik ya dalam kurikulum 2013 ini. Jadi ada PJBL, project based learning, program based learning, dan contextual teaching and learning kalau tidak salah ya. Jadi silakan teman-teman gali, karena memang project based learning ini bisa diterapkan dalam berbagai materi pelajaran gitu ya, dan tentu saja bisa menggunakan pendekatan saintifik ya. Jadi bukan hanya pada pembelajaran IPA saja begitu ya, tapi ya tentu saja bisa dikondisikan, diadaptasikan dalam berbagai mata pelajaran. Ya, silakan teman-teman, ada yang ingin didiskusikan dengan kelompok PJBL, silakan. Ibu izin bertanya. Apakah model pembelajaran ini cocok diterapkan untuk siswa kelas rendah atau tidak? Soalnya kan berbasis proyek gitu, sedangkan anak kelas rendah itu masih fokusnya masih kemana-mana gitu. Apakah bisa diterapkan untuk siswa kelas rendah atau tidak gitu? Terima kasih. Ya, silakan langsung dijawab oleh kelompok PJBL. Ya, Ibu, saya Tira. Izin menjawab, Bu, dari pertanyaan dari Suci. PJBL tidak cocok digunakan untuk kelas rendah, soalnya masih belum bisa mengelola rasa tanggung jawabnya masih kurang gitu. Jadi cocoknya untuk kelas tinggi seperti kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Gitu. Terima kasih, Suci. Izin menambah. Silakan. Kalau misalnya untuk kelas rendah sendiri itu sebenarnya bisa, cuman harus disesuaikan juga. Karena benar yang dikatakan Teh Tira, kalau misalnya anak kelas rendah itu biasanya pemikiran atau ininya tuh masih belum terlalu fokus kan ya, maka dapat dibantu oleh gurunya atau oleh kalau misalnya pembelajaran di rumah bisa dibantu oleh orang-orang yang ada di rumahnya. Misalnya saja pembelajarannya materinya itu jangan yang terlalu kompleks gitu, jadi bikin proyeknya yang sederhana-sederhana saja.
Gitu Teh Suci. Ya, baik. Terima kasih. Apakah ada lagi? Ya, ya PJBL ya seperti yang telah dipaparkan tadi, tentu saja proyek atau proyek yang dikerjakan oleh siswa-siswa kita ya tentu saja sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya. Jadi Anda lihat dulu di kurikulum ya, ketika Anda akan melakukan pembelajaran kan Anda membuat rancangan pembelajaran ya. Ketika Anda membuat rancangan pembelajaran kan Anda melihat di kurikulum gitu. Materi hari itu apa, mengenai apa, tujuan pembelajarannya seperti apa gitu. Jadi ya proyek yang dikerjakan pun sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Jadi misalnya di kelas 2 SBDP mereka membuat proyek seni tertentu ya, membuat figura misalnya, membuat figura dari ranting pohon. Ya, proyeknya itu. Nah, namun ya tentu saja pembelajarannya disesuaikan dengan halo? Halo, halo? Iya, Ibu. Ya. Ya, Ibu. Maaf. Pembelajarannya ya, sinteks pembelajarannya disesuaikan dengan sinteks project based learning. Jadi tidak ujuk-ujuk ya, tidak tiba-tiba anak-anak silakan membuat figura. Ya bingung anak-anaknya, apa ini guru tiba-tiba membuat figura? Tapi kan di dalam project based learning itu ada tahapannya. Jadi sebelum mereka membuat figura itu mereka harus melakukan apa? Nah, ikuti sinteks atau tahapan pembelajarannya sesuai dengan teorinya. Gitu ya, sehingga mereka tidak bingung. Sebelum langsung praktik membuat figura, apa saja yang harus mereka lakukan? Setelah membuat figura, apa yang harus mereka lakukan? Begitu. Jadi, ya, proyek untuk di kelas awal atau di kelas rendah tentu saja disesuaikan dengan materi pembelajaran, dengan tujuan pembelajaran. Jadi, proyek itu tidak selamanya ya seperti Anda proyek membuat proposal penelitian gitu ya, atau proyek membuat diorama apa begitu ya yang kompleks, tidak gitu ya. Jadi tentu saja disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, materi pembelajarannya. Misalnya untuk bahasa Indonesia, proyek membuat puisi, proyek membuat cerita, gitu ya. Jadi proyeknya bisa beragam. Nah untuk penilaiannya tentu saja Anda bisa melakukan penilaian proses dan produk. Ya, jadi proses yang Anda nilai, produknya pun bisa Anda nilai, gitu ya. Untuk di pembelajaran PJJ, PJBL-nya seperti apa ya dikondisikan begitu ya. Namun biasanya di dalam PJJ kan tadi ya ada proses monitoring, evaluasi gitu ya, pembimbingan yang dilakukan oleh gurunya. Jadi tidak dilepas begitu saja. Anak-anak buat figura ya gitu. Terus Anda tiba-tiba mengharapkan figuranya sudah jadi saja, tanpa ada proses pembimbingan dan lain sebagainya. Jadi ada proses membuat jadwal di situ, begitu, pembimbingan di situ, yaitu agar siswa tidak kebingungan dan produk yang dihasilkan pun bisa maksimal. Baik teman-teman, saya menyeting Zoom-nya itu 1 jam 30 menit, ini sudah 9.28, 22 menit lagi, mungkin saya akan keluarkan dari Zoom ini. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa membahas model pemrosesan informasi, gitu ya. Yang lengkapnya bisa teman-teman baca di, maaf ya, yang bisa teman-teman baca di bukunya Joyce and Well, itu ada pemrosesan informasi, project based learning. Silakan, ini artikelnya sangat banyak, gitu ya. Teman-teman bisa mencarinya di repositori UPI ada. Saya harap sih teman-teman sudah mulai mengakses artikel-artikel jurnal yang disediakan oleh UPI ya. Jadi UPI sudah membayar mahal agar teman-teman bisa mengakses jurnal berbayar ya. Teman-teman tinggal daftar saja. Atau di Perpustakaan Nasional banyak sekali penelitian tentang project based learning yang mudah-mudahan bisa juga teman-teman aplikasikan dalam pembelajaran nanti. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman, mohon maaf ya karena ini waktunya terbatas. Insya Allah bila minggu depan masih ada yang ingin didiskusikan, kita diskusikan sebelum kelompok selanjutnya presentasi. Terima kasih, selamat beraktivitas. Insya Allah bertemu lagi pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih, Ibu. Ibu. Sama-sama.